Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya, yaitu tentang pengelolaan wakaf di Masjid Nurul Qoryah. Di sini saya akan membahas tentang 4 topik. Yang pertama ada sejarah wakaf, kedua ada legalitas, yang ketiga ada pengelolaan, dan yang keempat ada optimalisasi potensi. Yang pertama yaitu sejarah wakaf Masjid Nurul Qoryah. Saya di sini sebagai peneliti telah melakukan penelitian di Masjid Nurul Qoryah. Masjid ini merupakan masjid yang dikelola oleh warga desa Gadon. Sedangkan tanahnya ini merupakan wakaf dari almarhum Bapak Hasan Bajumi. Nah, beliau ini mewakafkan tanah ini sekitar tahun 1990-an. Beliau berkeinginan bahwa tanah tersebut dijadikan sebagai masjid oleh warga desa. Setelah didiskusikan dengan warga desa setempat atau warga desa Gadon dengan para petingginya, akhirnya pada tahun 1995-an tanah tersebut dijadikan sebagai masjid setelah mendapatkan sumbangan atau infak dari warga dan pihak lain. Nah, pembangunan masjid ini mendapatkan dukungan dari warga sekitar. Selanjutnya, setelah dibangun masjid, warga desa Gadon segera membentuk pengurus atau takmir. Pengurus atau takmir masjid inilah yang bekerja sama untuk mengelola masjid. Selanjutnya, tentang legalitas Masjid Nurul Qoryah. Nah, masjid ini sudah mendapatkan sertifikat tanah wakaf dari pemerintah Tuban. Proses pelegalisasian Masjid Nurul Qoryah dulu itu berjalan lancar dan tidak ada kendala. Selanjutnya, pengelolaan Masjid Nurul Qoryah. Nah, Masjid Nurul Qoryah ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi masjid ini juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan lain, misalnya kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam masjid ini dikoordinir atau dikelola oleh pengurus sesuai dengan seksi atau bidangnya masing-masing. Nah, di sini di Masjid Nurul Qoryah ini terdapat pengurus atau takmir yang terdiri dari pembina, pengawas, ketua, bendahara, sekretaris. Selanjutnya ada anggota yang dibagi lagi menjadi beberapa bidang atau seksi. Nah, ini bidang ini disesuaikan dengan kemampuan dan minat dari pengurus tersebut. Nah, diharapkan bila dibagi menjadi beberapa bidang tersebut, warga atau pengurus Masjid Nurul Qoryah ini bisa bekerja secara maksimal dan hasil atau kinerjanya itu bisa maksimal juga. Selanjutnya, selain pengelolaan kegiatan masjid, sarana dan prasarana masjid juga dikelola dengan baik oleh pengurus atau takmir Masjid Nurul Qoryah. Sarana dan prasarana masjid ini dikelola dan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Misalnya, pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendapatkan sumbangan dari warga sekitar. Nah, ini pengurus Masjid Nurul Qoryah berupaya untuk memanfaatkan peralatan atau fasilitas masjid untuk pengembangan dan pembangunan masjid. Di sini sumbangan dari warga sekitar ini bersifat sukarela ya, atau tidak memaksa. Jadi pengurus atau takmir masjid ini berinisiatif untuk menyewakan peralatannya, bisa fasilitasnya itu untuk disewakan kepada warga desa yang membutuhkan. Jadi warga desa itu untung dan masjid juga menerima feedback atau keuntungan. Nah, adapun upaya yang dilakukan oleh pengurus Masjid Nurul Qoryah untuk mendapatkan dana ini digunakan untuk pembangunan ya. Di sini yaitu menggali infak rutin dari warga. Selanjutnya
proposal bantuan dana pembangunan, yaitu pengurus atau takmir masjid ini meminta bantuan kepada pihak atau donatur di Desa Gadon. Selanjutnya ada jasa sewa peralatan atau fasilitas masjid yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada optimalisasi potensi Masjid Nurul Qoryah. Nah, Masjid Nurul Qoryah ini dulu itu kan dibangun hanya berupa masjid. Selanjutnya kan tanah itu luas, sangat luas. Di samping masjid itu dulu hanya ada halaman. Nah, halaman itu sangat luas. Nah, di sini pengurus atau takmir masjid ini memanfaatkan halaman masjid tersebut atau memanfaatkan potensi masjid, yaitu halaman itu, untuk dijadikan sebagai TPA. Akhirnya setelah berdiskusi dengan warga desa dan takmir masjid lain, juga dengan pemerintah setempat, petinggi desa Gadon. Nah, akhirnya dibangunlah TPA, yaitu TPA Nurul Qoryah. Akhirnya yang awalnya ini hanya pendirian masjid, akhirnya seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya dukungan dan banyaknya sumbangan dari berbagai pihak, akhirnya dibangunlah TPA ini. Nah, ini kan namanya Nurul Qoryah. Nah, akhirnya masjid dan TPA ini menjadi sebuah yayasan, yaitu Yayasan Nurul Qoryah. Nah, tapi di sini dalam pengelolaannya Masjid Nurul Qoryah masih kurang maksimal dalam manajemen dan inovasinya. Oleh karena itu, peneliti dan narasumber menganalisis apa yang menjadi kendala dalam Masjid Nurul Qoryah, yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi antar takmir dan pengurus. Nah, kurangnya komunikasi atau koordinasi antar takmir satu dengan takmir lain ini mengakibatkan miskomunikasi antar takmir. Nah, di sini juga berdampak buruk pada kinerja Masjid Nurul Qoryah. Akhirnya kinerja yang maksimal tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pencapaian tujuan atau pencapaian untuk memakmurkan masjid. Selanjutnya ada rekomendasi solusi. Nah, rekomendasi solusi ini merupakan diskusi antara peneliti, saya sebagai peneliti, dan takmir masjid atau narasumber yang saya wawancarai. Nah, takmir Masjid Nurul Qoryah ini seharusnya atau perlu lebih masif dalam berkoordinasi antar takmir. Hal ini akan menjadikan takmir lebih dekat dan terbuka. Komunikasi yang baik antar pengurus atau takmir ini juga akan berdampak pada pengembangan inovasi masjid, karena takmir akan menyalurkan pikiran atau aspirasinya satu sama lain dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama, yaitu memakmurkan masjid yang bermanfaat untuk kepentingan umat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.